Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man malah man tabi'ahu bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahimakumullah, segala puji urang sangakeun ke Allah Subhanahu wa taala. Mari kita haturkan pujian kita dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji adalah milik Allah, yang mana pada subuh ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan, masih bisa memberikan jatah usia kita, bisa bernapas, bisa bergerak, dan alhamdulillah kita adalah manusia-manusia atau orang-orang terpilih yang bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, melaksanakan sholat, dan alhamdulillah dilaksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah perbuatan amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah mudah-mudahan Allah menghapus segala dosa-dosa kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kesempatan ini izinkanlah saya, mari kita murojaah atau tadarus tentang hal-hal yang biasa kita terima atau kita dengar, kita dapatkan dari para ustadz, para kiai, para guru. Mungkin pembahasan yang saya sampaikan tidak asing lagi, tapi untuk tazkirah, pengingat, mudah-mudahan kita menjadi yang ingat lebih ingat, yang lupa ingat lagi, dan yang belum tahu mungkin menjadi tahu. Mudah-mudahan hal ini bermanfaat, dan mohon maaf sebelumnya apabila ada kata-kata, perkataan, penyampaian yang saya sampaikan tadi ada salahnya, mohon diluruskan, mohon dibenarkan, dan ini menjadi ladang pahala bagi orang-orang yang bisa memberikan yang seharusnya seperti apa. Bukan berarti bisa istilahnya bukan mamatahan ngojai kameri ke bapak-bapak ibu sadayana, tapi mamatahan ke diri sendiri, memberikan nasihat kepada diri sendiri. Ibda binafsih, mengingatkan tadkirah kepada diri saya sendiri. Mudah-mudahan dengan cara mengingatkan saya kepada diri saya sendiri di hadapan bapak ibu semua menjadi saksi bahwa nanti saya telah memberikan nasihat, saya telah memberikan pepatah yang ditujukan kepada diri dan didengar oleh bapak ibu semuanya, dan yang baik itu mungkin menjadi pengikut atau ikutan dan bisa dilakukan, dan kalau jeleknya, salahnya itu bukan berarti hal yang harus dibuang atau dijauhkan. Apa yang disampaikan mudah-mudahan ini adalah wasilah dari Rasulullah SAW sampai kepada para sahabat, para ulama, dan saya terima dan disampaikan lagi ke bapak ibu semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dalam hal ini saya mengambil suatu bahasan, suatu bab dari kitab Bulughul Maram. Sebetulnya ini bahasan hadisnya ada di hadis Bukhari atau Muslim, ada di hadis Ahmad dan sebagainya. Hanya saya mengambil dari kitab Bulughul Maram, kitab yang biasa di pesantren-pesantren atau di kajian-kajian kita bahas. Baik ibu bapak semuanya, bila kita baca hadisnya, dalam judulnya di tema adalah Kitabul Jami, kitab lengkap, kelengkapan. Apa saja yang dibahas diantaranya babul adab, bab sopan santun atau tata krama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
hakul muslimi alal muslimi sittun. Ida laki tahu pasalim alaih. Wa iza da'aka fa'ajibhu. Wa idastan sohaka pangsohhu. Wa ida atosa pahamidallah pasamithu. Wa ida marido pa'udhu. Wa ida mata patba'hu. Rawahul Muslim. Hadirin hadirat rahimakumullah. Yang pertama, ini ada sanadnya atau yang menyampaikan hadis ini adalah namanya Abi Hurairah. Siapakah Abi Hurairah ini? Abi Hurairah itu adalah sebagai sebutan bapak kucing. Maka di Arab, di Mekah atau di Madinah, daerah Jazirah Arab, ketika seseorang kebiasaan melakukan sesuatu menjadi panggilan atau menjadi kunyah. Misalkan, maaf Pak Agus membuat kebuli, jadi Bapak Kebuli, Abu Kebuli. Atau orang yang suka tidur terus disebut Abu Naum. Ada juga disebut, ada lagi kan kita kenal ada Abu Lahab. Ya. Kalau di TV dia itu ada Abu Jandal. Abu Jandal itu siapa? Nah, itu jadi ada panggilan, kunyah lah kunyah. Ini kenapa dipanggil Abu Hurairah? Karena beliau, Abu Hurairah itu menyukai kucing dan senang sama kucing, memelihara kucing. Sehingga katanya diceritakan dalam satu kisahnya ketika dia mengembala kambing, dia ada kucing, katanya dia sudah sore malamnya disimpan di pohon, terus pagi-paginya dia diberi makan. Sehingga terkenal aja disebut Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya adalah, nama yang tersohor itu adalah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani. Terus nama sebelum Islamnya diganti ya. Sebelum Islam dia punya nama, kemudian diganti namanya jadi Abdurrahman As-Sakhar Ad-Dausi Al-Yamani dari Yaman. Beliau banyak sekali meriwayatkan hadis sampai ratusan ribu, 500 ribu lebih. Sehingga para sahabat atau para ulama di kekinian sehingga disebut yang Syekhul Mughirah ialah orang yang gembul. Gembul itu rakus ya, rakus. Kenapa rakus? Karena hidup hampir kurang lebih 4 tahun atau 3 tahun lebih dengan Rasulullah SAW, dia mampu meriwayatkan hadis sampai 500 ribu hadis. 500 ribu hadis. 5.000 atau 500, 5.000 ya kalau nggak salah 500 ribu hadis. Kenapa? Karena dia hidupnya diberikan khusus untuk pengabdian kepada Rasulullah. Apa yang dikatakan Rasul dia dengar, terus disampaikan. Bahkan katanya kalaulah dia menyampaikan seluruh hadis yang Rasul sampaikan, maka dia akan tercurigai atau dikira dia adalah mengada-ngada keperkataannya. Padahal beliau itu hidupnya selama 3 tahun itu bersama Rasulullah di Madinah, dia terus mendengar apa yang dikatakan Rasulullah. Dia mengalahkan Abu Bakar yang dekat dengan Rasulullah. Mungkin Abu Bakar beberapa hadisnya, tetapi Abu Hurairah sangatlah banyak hadisnya. Sehingga disebut Syekhul Mughirah, orang yang sangat rakus terhadap hadis, yang banyak meriwayatkan hadis. Nah, pertama kita lihat hadisnya an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Abi Hurairah tadi sebutkan Abdurrahman Ad-Dausi Al-Yamani. Qala, beliau dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sanadnya yang menyampaikan Abu Hurairah, kemudian Rasulullah sebagai penyampai yang didengar kata-katanya oleh Abu Hurairah. Nah, nanti kita ke matan hadisnya. Yang pertama ada 6 katanya di sini yang disampaikan Rasulullah SAW melalui pendengaran Abu Hurairah. Yang pertama, hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim lain situn, ayat 6, ada 6. Sitatun 6. Kita ngitung ya bahasa Arab. Wahidun 1, isnaini 2, salah satun 3, arbaatun 4, khamsatun 5. Nah, situn atau sitatun 6. Nah, di sini ada kata hakun.
diartikan dalam terjemahnya adalah kewajiban, keharusan, kemestian. Kalau diartikan kewajiban, memang di kita bakal kita berkata rasakan ada yang berat. Setiap orang ketika ketemu assalamualaikum, kalau tidak berdosa. Asalnya wajib itu kan seperti itu. Ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Dilaksanakan, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Nah, kalau kita artikan seluruh hadis ini wajib, bagaimana orang yang tidak mengucapkan salam ketika bertemu? Maka para ulama sepakat ada yang istilahnya sebut sunat, ada yang wajib. Sunat itu boleh dikerjakan, mendapat pahala, ditinggalkan. Nah, menjadi sepakat ada anjuran yang disebut dengan sunnah atau keharusan yang ada wajib dan ada yang sunnah seperti itu. Hakul muslim alal muslim. Hak seorang muslim kepada muslim lain. Siapa muslim itu? Muslim itu adalah orang-orang yang melakukan memeluk agama Islam. Asal katanya Islam. Islam itu artinya tunduk, patuh, taat, berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada ajaran-ajaran Allah, yaitu agama Islam. Orangnya disebut muslim. Seperti dosa nifak, orangnya munafik. Iman, keyakinan orang yang beriman disebut mukmin, muslim. Nah, seperti itu. Muslim. Siapa muslim itu? Adalah orang-orang yang mengaku dirinya beragama Islam dan melaksanakan ajaran Islam. Haknya apa di sini? Ala muslim situn, ada 6. Apa yang harus dilakukan? Nah, tadi disebutkan bisa kategorinya wajib, yang 6 ini bisa kategorinya adalah sunnah. Boleh. Itu para ulama kita baca ada yang menyatakan seperti itu. Yang pertama, ida laki tahu pasalim alaih. Apabila bertemu, maka haruslah mengucapkan salam kepada yang bertemu atau yang saling bertemu. Karena bertemu itu ada 2 orang atau berapa orang yang bertemu, maka ada yang saling bertemu. Satu yang kanan atau di kiri, di depan atau yang di hadapannya, maka ucapkanlah salam. Nah, ini disebutkan muslim. Kalau dalam bahasa Arab, muslim itu untuk laki-laki, ya, orang-orang muslim laki-laki. Bagaimana dengan perempuan? Biasanya kata-kata muslim dalam ajaran Islam yang terkuat ikut, yang lemah ikut kepada yang terkuat. Karena kalau disebutkan muslim perempuan berarti tidak masuk terhadap hak ini. Ada untuk muslim, bukan muslimat. Nah, makanya masuk di sini juga perempuan. Disebutnya sebagian perempuan, misalkan disebutnya perempuan juga kemasuk atau terbawa, bukan hanya untuk laki-laki saja. Jangan mentang-mentang hadisnya hakul muslim, tidak hakul muslimatun, tidak. Tapi ini mencakup juga kepada muslim laki-laki, muslim perempuan, muslim dewasa, juga anak-anak. Kalau mengaku seorang Islam, mengaku muslim, maka hak ini harus dilakukan. Ida laki tahu pasalim alai. Apabila bertemu di mana saja, di jalan, di masjid, atau di tempat-tempat yang bisa mengucapkan salam, maka ucapkanlah salam. Ada satu larangan ketika di WC, kita tidak boleh menjawab salam. Juga termasuk mungkin mengucapkan salamnya. Jadi hal-hal yang mesti atau pantas mengucapkan salam di jalan. Nah, kata dalam riwayat lain disebutkan ketika kita berjalan, jatuh jalan, ketemu orang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Balik lagi misalkan di blok F, jalan ke blok E. Nah, orang yang tadi dari blok F jalan juga ke blok E. Ketemu, salam lagi, itu tidak apa-apa. Jadi terus mengucapkan salam untuk syiar, untuk menambah pahala. Dalam suatu pertemuan Rasulullah dengan para sahabatnya, kemudian ketika suatu majlis itu datang seorang sahabat mengucapkan assalamualaikum. Kata Rasulullah, laka asrun, bagi kamu 10 pahala. Kenapa menyebutnya asrun? Karena assalamualaikumnya tidak lengkap. Kan yang lengkapnya mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabat datang di suatu majelis, suatu ruang ilmu
musyawarah para sahabat Nabi, datang, assalamualaikum walaka asrun, bagi kamu 10 pahala. Datang lagi sahabat yang lain, assalamualaikum warahmatullah walaka isruna, bagi kamu 20. Datang lagi yang ketiga, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaka salasun, bagi kamu 30 pahala. Jadi kalau lengkap lebih baik. Kadang-kadang kita mendengar assalamualaikum, waalaikum tidak jelas, assalamualaikum atau alaikum ya. Nah, ada juga hadis yang menyatakan tidak boleh mengucapkan salam kepada non muslim. Nah, jadi orang muslimah tidak disalaman. Kumaha tuh? Senyuman. Nah, senyum boleh senyum. Kalau senyum itu tabasumuka laka sodakoh. Makanya ketika kita orang yang di dalam hadis mah salamlah kepada yang kenal dan yang tidak kenal. Tapi hadis lain menyatakan la tubda'u, orang muslim itu bisalam, dengan mengucapkan salam. Ya mereka aja dulu mungkin ya, karena orang-orang non muslim, Kristen atau Yahudi atau Nasrani atau non muslim suka biasanya di pasar-pasar udah lekoh, udah fasih, insya Allah, alhamdulillah, assalamualaikum. Nah, bagi orang muslimah kalau menjawab orang-orang non muslim mengucapkan wa'alaika, wa'alaika atau wa'alaiki ya. Assalamualaikum wa'alaika. Jadi tidak usah dilanjutkan. Takut-takut zaman Rasulullah juga ada katanya yang mengucapkan bukannya assalamualaikum tapi diganti dengan assalamualaikum. Salam nanti bukan ku assalamualaikum tapi assalamualaikum. Bagi kamu racun, bagi kamu penyakit. Kan kalau orang Arab mungkin bahasa Arabnya tahu itu sam itu bukan keselamatan tapi dengan racun. Maka dibalasnya kadang balas wa alaikas samun wa laknatun. Bagi kamu adalah racun juga dan laknat. Nah, kata Nabi jangan demikian, cukup aja wa alaika, dan bagi kamu juga ya. Itu. Kemudian ketika ketemu aturannya bagaimana? Nah, ada aturan di hadisnya, yusallimu shagiru alal kabir, yang kecil kepada yang besar, yang di kendaraan kepada yang jalan, yang lewat kepada yang duduk. Tapi kata Nabi yang terbaik yang lebih dulu mengucapkan salam. Kata kalau kita bisa terbalik, jamin dudi na mobil mewah, assalamualaikum Pak Haji, ada nu tina mobil kalau saka urang assalamualaikum gitu ya urutannya. Yang sedikit kepada yang banyak, anak kecil kepada yang dewasa. Tapi kata Nabi yang terbaik adalah yang paling dulu mengucapkan salam. Jadi tidak terbatas kalau kita ada yang di mobil kita belum mengucapkan salam, RPW, tapi yang terbaik itu yang paling dulu mengucapkan salam. Tapi adabnya, tuntutannya ketika yang kecil kepada yang besar, yang sedikit kepada yang banyak, dan yang di kendaraan kepada yang jalan atau yang lewat, seperti itu. Yang terbaik adalah yang pertama mengucapkan salam. Untuk apa mengucapkan salam? Nah, ini mengucapkan salam ini adalah ucapan yang doa. Doa di dalamnya, assalamualaikum, keselamatan bagi kamu, warahmatullah, rahmat Allah, wabarakatuh, dan keberkahannya. Itu doa semuanya. Bagaimana dengan hari ini atau hari sekarang? Biasa dengan kata sampurasun, bahasa Sunda namanya. Sampurasun, rampes. Aya deui, selamat pagi, pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam atau salam adat begini ya. Karena sampurasun orang Sunda, assalamualaikum kurampes atau sampurasun. Boleh dipakai boleh, tapi jangan menghilangkan yang kita ajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik mana assalamualaikum jeung sampurasun dari segi pahalanya, dari segi bacaannya juga ya. Nah, untuk menghormati adat kebiasaannya bisa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampurasun tambahan rampes. Jangan sampai mendahulukan sampurasunya, salamnya dihilangkan. Pahalanya tidak ada. Mungkin hanya senyum saja ketika sampurasun atau wajah kita senyum, itu senyumnya di sedekah. Sampurasunya menyapanya, salamnya tidak ada. Maka dahulukanlah aturan ketentuan dari Rasulullah. Idalah kita pasalim alaihi. Apabila bertemu seorang muslim dengan muslim lain, maka ucapkanlah salam. Bagaimana yang terbaik? Yang terbaik mah yang lengkap mengucapkannya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisi rusuh, bisi kagok. Assalamualaikum. Nah, itu kan laka asrun katanya. Namun lengkap, maka salasun. 30 pahala. Bagaimana kalau kata tadi disebutkan adalah ini wajib mengucapkan. Nah ini mungkin bisa memberatkan kepada orang-orang manusia atau orang muslim yang mau mengucapkan. Misalkan bagaimana kalau kita ketemunya agak jauh. Karena kita ketemu harus mengucapkan, ya mungkin repot juga. Maka para ulama sepakat. Yang menjawabnya adalah wajib. Ketika kita mendengar orang lain mengucapkan salam, maka wajiblah dijawab. Wajib untuk menjawabnya. Dalam surat An-Nisa kalau gak salah 85 ya. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayu bi ahsana minha aw radduha. Apabila diberikan suatu kehormatan, di sana termasuk ucapan salam, assalamualaikum, fahayu bi ahsana minha, maka balaslah ucapan itu dengan yang terbaik. Ai mengucapkan khotib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam. Nah, itu mah hutang. Sana naon teu lengkep ari khotibna penceramahna komplit, ari ngadanguna ukur waalaikumsalam. Harus mah komplit juga. Fahayu bi ahsana minha, lebih baik. Auraduha atau seimbang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi, waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatkeun oge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu mendulang pahala ya. Bagaimanapun kita hidup ini ada tujuannya mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang akhirnya kita merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Dari manapun kita celahnya banyak jalan menuju Roma. Nah, kita mah banyak jalan menuju surga. Ku ucapan salam ge bisa masuk surga. Ku nolongan anjing ya, anjing yang masuk ke yang mau minum katanya, dengan hubnya sepatunya bisa dicalonkan untuk masuk surga. Apalagi kita selalu setiap hari ucapan kita, lidah kita itu penuh dengan kebaikan-kebaikan, di antaranya adalah ucapan salam. Nah, sebagai ukhwanul muslim, ukhwatul muslim, ihwanul muslim, saudara-saudara muslim. Nah, salah satu pertama sebagai perkat untuk kita saling bersaudara, saling menyayangi, saling mengasihi adalah awali dengan pertemuan kita dengan mengucapkan salam. Maka kata Rasul, apakah kamu akan tunjukkan oleh saya, ingin ditunjukkan suatu perbuatan yang akan mendamaikan, yang akan timbul kasih salam, kasih sayang. Apa di antaranya? Upsus salam, sebarkanlah salam. Sanes salamannya, sasalaman mah musafahah, ieu mah upsus salam, menyebarkan salam, mengucapkan salam dengan lisan kita. Tidak bisa dengan hati salamnya, tapi harus diucapkan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah itu sebagai keharusan adab seorang muslim adalah pertama ketika bertemu kita ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Mau ketemu dengan pembukaan majlis, karena ketemu orang di sana setiap khotib bisa ucapkan salam. Ataupun mau di jalan, di kendaraan, di pasar, dimanapun kita budayakan salam yang telah menjadi sunnah Rasulullah SAW. Jadi jangan sampai suatu ucapan ini hilang begitu saja, terlindas, tergerus oleh ucapan-ucapan yang datang kekinian. Seperti kaelehkeun ku sampurasun, kaelehkeun ku selamat pagi. Bahan di pidato-pidato kenegaraan kan aya salam sejahtera. Nah, kita mah assalamualaikum saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah baru setelah itu mungkin untuk menghormati adat kita baca sampurasun. Misalkan Pak Camat, Kepala Desa kunjungan ke suatu tempat untuk membudayakan budaya Sundanya. Jangan sampai salamna kalewat tapi langsung sampurasun, rampes. Padahal yang pertama duluan adalah assalamualaikum yang dicontohkan menjadi pahala bagi kita. Idza laqitahu fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam. Walaupun kita berpapasan sekali, datang lagi berpapasan, ucapkan lagi, tidak apa-apa. Kita mendulang pahala, banyak pahala. Yang terbaik yang duluan mengucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila diundang maka wajib datang. Diundang, undangan. Aya walimah, walimatul aras, walimatul hitan, walimatul safar, walimah yang lain. Walimah teh pentingnya hajat,
atau syukuran, istilah sudah nama syukuran. Karena lamun teu hajat teu syukuran. Aya anak kecil mau dihitan, aya walimatul hitan. Ada yang nikahan, walimatul nikah. Aya anu bade ka umroh ka haji diundang walimatus safar. Eta walimah-walimah artinya pertemuan-pertemuan untuk suatu keberangkatan atau suatu kegiatan yang kita undang maka wajib datang. Jadi ada garis bawahnya yang diundang, yang mengundang, yang diundang ini harus paham bagaimana bentuk undangannya, untuk apa undangannya, apakah ini melanggar syariat atau tidak. Tidak semestinya setiap undangan kita datangi. Ya, kita harus menyortir, memfilter undangan yang mana yang harus didatangi. Satu RT atau RW mengadakan undangan, tapi diisinya tuh mabuk-mabukan atau joget-jogedan yang melanggar syariat. Apakah kita datang? Maka di sini haramun, maka haram datangnya. Tergantung undangannya seperti apa. Yang undangannya itu undangan al-khair, at-thayyib, yang baik, yang halal, yang diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Maka baru kita datang. Nah, di antara yang lain kadang kata diundang di satu pernikahan. Di pernikahannya itu kan ada misalkan dangdutan yang terbuka aurat atau makanan minumnya sambil berdiri, sambil jalan-jalan. Apakah kita datang? Datang saja. Kalau makannya mungkin kita cari tempat duduk atau sila di nurame mau tuh. Daripada kita datang ke tempat itu karena kita melanggar aturan makan minum sambil berdiri. Nah itu ada walimah katanya pernikahan yang standing party ya, berdiri. Nah bagi umat Islam mungkin tidak cocok ketika makan minum sambil berdiri. Usahakan kita sambil duduk karena aturannya selalu sambil duduk. Ida da'aka fa'ajibhu. Kalaulah diundang maka datanglah. Ini juga datang jangan sampai kita menjanjikan ya siaplah datang insya Allah. Nah, kata-kata insya Allah itu orang Sunda udah menjadi kacapangan. Kacapangan teh hiasan bibir. Bisa wae insya Allah terjadi orang mah. Yo datang ibu-ibu maka ke pengawasan jihad nggak jihad insya Allah lah nanti datang. Tuh insya Allah apabila Allah mengendaki. Kalau untuk umat Islam insya Allah itu wajib datang. Seperti itu. Jangan insya Allah sunnah pasti mau datang. Insya Allah lah. Tuh jaga makailah tungtung nate. Kaciri mau datang nate. Insya Allah lah. Terus kehalangan. Aku kapuran. Tadi kejadian teh caran. Naning tesumping. Atuda. Nah makai atuda. Makai halangan. Tadi teh udah insya Allah. Jadi suatu orang muslim apabila janji sesuatu itu wajibkah lakukan insya Allah. Di surat Al-Kahfi ya kalau gak salah ada. Lalu mengatakan satu teh katakanlah insya Allah, jangan sampai ya engkelah kalau gampang datang pasti. Nah itu orang Islam insya Allah. Jadi kata-kata insya Allah karena kita tidak tahu bisa datang atau tidak ketika diundang. Mungkin saja ada sakit, ada gangguan lain maka insya Allah. Gangguannya bukan hanya disengaja oleh kita tapi karena datang dari Allah betul gangguannya. Jadi janjinya insya Allah itu akan datang. Tapi ketika ada gangguan, karena kita ada udur, ada yang sebagainya tidak bisa datang. Maka wa idza da'aka fa'ajibhu. Apabila diundang, maka datanglah. Nah, wa idza stansahaka yang selanjutnya, wa idza stansahaka fangsahu. Apabila diminta nasihat, maka nasihatilah. Kumaha cenah lamun teu diminta nasihat, ulah nganasehatan. Nah, ini kan ada kewajiban. Ada yanha anil fahsya wal munkar, ada watawasau bil haqqi watawasau bis shaub. Kena di hadis ieu teh aya diharuskan ta idastan sohaka lamun dipenta nasihati. Nah, nasihat mah sebetulnya adinu nasihat, agama adalah nasihat. Bagi umat Islam baligu ani walau ayah, sampaikan kebaikan walaupun satu ayat. Jadi bukan hanya dipinta, tidak dipinta pun kalau kita melihat yang perlu dinasihati, nasihati dengan cara mau idoh bil hikmah, bimaudatul hasanah, dengan cara yang baik, dengan cara hikmah, dengan cara bijaksana. Apabila diminta nasihat maka nasihatilah. Nasihat keilmuan, nasihat apa saja yang bermanfaat.
nasihat-nasihat yang kiranya dapat dimanfaatkan. Sebab di keterangan disebutkan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang, sebaik-baik manusia itu bermanfaat bagi manusia lain. Jangan menyolehkan diri sendiri. Perlu kita menyolehkan juga orang lain. Nasihat diri, misalkan sholat subuh udah rajin, sholat duhur udah rajin, sholat asar udah rajin. Ada tetangga yang lagi ketrak-ketrek, Pak yuk ke masjid. Ya ngajak-ngajak atuh. Nah, nasihat untuk orang lain. Jadi insan kami jadi mukmil, menyempurnakan orang lain. Pahalanya ya jangan dipaksa, kalau tidak mau ya silakan, nggak apa-apa, jangan sampai digusur. Ya. Pak ayo ke sana ke masjid. Nah, tidak boleh. Ajak aja. Nabi juga kepada pamannya ya, mengajak. Hidayah mah bukan hak prerogatif kita, adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul mencintai pamannya, diajak masuk Islam, tapi pamannya tidak masuk Islam sampai meninggalnya. Makanya tidak ada kewajiban harus ikut. Kita wajibnya adalah ngajaknya, prosesnya supaya dia mengikuti hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi memaksa itu kan tidak ada paksaan. Tidak boleh memaksa ketika mengajak orang. Ya karena udah diajak, lisan kita telah mengatakan, telah berdakwah, telah memberikan nasihat, ketika tidak diikuti, ketika tidak didengar, maka kita berlepas diri dengan kewajiban untuk menasehati, untuk berdakwah. Jadi jangan sampai kita asal soleh sorangan, oh si bapak rajin, ternyata tetangga anak taruh di toya-toya acan untuk mengikuti jemaah atau ke masjid. Dan dipertanyakan, kami mana tara jamaah ke masjid? Lah ada tara diajak, cuma kemun di akhirat ditanya gitu, orang bakal beunang. Tuh si bapak ieu tara ngajak sendiri. Disalahkeun ku tatang urang. Sekarang tetangga tekannya 40 bumi kagigir, 40 bumi ka gigir kanan, gigir kiri, ka payun, ke belakang tetangga urang. Makanya urang kedah ngajak, kedah nganasehatan, memberikan saran atau ajakan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ngajak batur anu diajakna rek nurut engge mah eta mah terserah Allah benernya disangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Lamun diundang, ketika diundang, diangkir, maka harus dipenuhi, harus wajib datang. Wa idza stansuaka, apabila diminta nasihat, hoyong dinasehatan, orang datang haja. Seperti siapa yang buta teh, yang di surat Abasa, kan mau dinasehati, mau masuk Islam. Rasulullah SAW sibuk urusan dengan orang-orang yang gegeden, petinggi-petinggi, maka ada teguran abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Ya, jangan sampai sepertinya menjadi contoh bagi kita. Jangan sepelekan orang yang minta nasihat. Orang-orang yang datang kepada kita atau di jalan, Pak ari teh kumaha? Eta mah bisa we sorangan we. Nah, itu sebetulnya jangan. Maka hadapilah, berilah nasihat yang perlu mereka nasihati. Apalagi yang meminta, yang tidak minta pun harus kita nasihati. Apabila minta nasihat, apalagi kalau dia minta nasihat. Kemudian yang selanjutnya, wa ida atosa, apabila bersin. Nah, di menurut kesehatan bersin itu adalah penolakan, karena penolakan racun, penolakan virus-virus ditolak karena bersin. Bersin itu adalah kesehatan sebetulnya, mengusir. Ketika tubuh kita diganggu, misalkan hidung kita agak gatal-gatal, dilawan ku antibodi kita dengan cara bersin. Hacum, naon bersin namanya bebas. Bade hasem, bade hapuk, bade nanaon. Tetiasa ditentukan bersin nama, bunyi nama. Tapi setelah bersin, pahamidallah, maka kedah memuji Allah. Mentiasa mah alhamdulillah teh ada ditarikeun, soalna aya jami engke anu bakal ngadoakeun ka urang. Jangan sampai alhamdulillah mangsan, alhamdulillah kecuali lagi salat nya, ulah alhamdulillah dilakukan. Wa idza stansa kama wa idza atosa, lamun apabila bersin pahamillah dan memuji Allah yang bersin itu pasami itu doakanlah. Ada urutannya kan? Ada bersin itu alhamdulillah, yarhakumullah, terus jawab lagi yahdikumullah liyusih balakum, seperti itu. Jadi TikTok.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kata yang bersin, yarhamukallah. Segala puji bagi Allah. Kemudian anu ngadangu, yang mendengar, yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah merahmati kamu. Terus disebut lagi yusih balakum, mudah-mudahan segala urusan dibereskan, dimudahkan. Tapi kalau nu bersin-bersin wae lah, ya alhamdulillah wae, berarti ini virusnya menyerang, berarti sebutnya sakum katanya, penyakit 3 kali, alhamdulillah, terus 3 kali, 5 kali mah, alhamdulillah digentos ku, misalkan sapakallah ya, beda ganti doana. Kita orang alhamdulillah bisa terus bersin ke, gitu nya. Kalau hasi 110 kali bersin wae, alhamdulillah, udah ganti wae ku innalillahi itu terus sering teuing bersina eta mah berarti virusnya geus temengpan gitu nya. Kita udah masuk penyakitnya kena, maka diobatan eta mah. Nah, etanya ngadoakeun berarti sapakallah atau Allahumma robban nasi ya, etanya doakeun mudah-mudahan damang gitu nya. Jadi umat Islam segala rupa aspek nanti jadi ibadah, jadi pahala. Kalau menuruti ajaran-ajaran Rasulullah, kabersin-bersin jadi pahala punya. Batur bersina urang menang pahala kan gitu. Batur anu ngalewat salamna urang ngajawab menang pahala. Itu pahala unggul sebenarnya. Nanti lamun dikumpul-kumpul mah pahala kalayan ikhlasnya, ridho urang, tidak terpaksa, tidak ingin dilihat, tidak ingin dipuji orang, dilihat orang, maka pahala itu bertumpuk menjadi berat nanti di mizan kita. Karena setiap perbuatan hayatuna kuluha ibadah, setiap gerak, setiap aktivitas, setiap perbuatan, setiap ucapan kita menjadi ibadah bagi umat Islam. Tidak ada satu langkah pun yang tidak menjadi ibadah, karena setiap langkah, setiap gerak itu merupakan ibadah bagi orang Islam. Jadi hayatuna kulaha ibadah. Setiap hidupnya umat Islam itu adalah orang beriman, orang Islam itu adalah ibadah. Mau ka WC kan ngadoa ibadah deui, pahala deui. Mau ka masjid ibadah deui, pahala deui. Wah, ditumpuk-tumpuk ibadah. Nah, itu dengan keikhlasan bisa menjadi akhlak lah. Doa-doa kita menjadi kebiasaan yang tidak perlu diingat-ingat deui pas geus ka masjid teh refleks gitu nya. Kamana kiri ya nu kanannya muka kara Islam mah. Lawan orang yang baru muslim mungkin ya ketika masuk masjid kanan lah kiri pegejot gitu nya. Kalau kita mah udah refleks kanan baca doa ya. Kan bahan doana ngangkat tangan teu dan ngalangkah kaki ya mau ngangkat tanganmu tidak, misalkan awalnya kita ketika masuk masjid atau mau masuk masjid Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Keluarnya Allahumma inni as'aluka min fadlika. Udah refleks masuk WC kenca nu katu jugjeg ya, orang umat Islam mah udah biasa mah kenca heula kiri dulu pas berdoa. Allahumma inni a'udzuka minal khubusi wal khaba'isi. Keluarnya gupronaka atau yang panjang. Mau makan ulah mikir heula kanan katu atau ngadoana mikir heula langsung refleks di dalam hati kita berdoa. Menjadi hayatuna kuluha ibadah. Setiap perbuatan, setiap ucapan kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat nanti kan pahamidallah ya Bu, Pak, memuji Allah. Tapi untuk kebaikan mah kita mumpun orang yang tidak memuji Allah ya alhamdulillah ucapkan yarhamukallah aja. Husnudon orang itu baca alhamdulillah, jangan pelit. Nah, ini mah syaratnya pahamidallah gitu nya. Apabila yang bersin mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah, maka didoakan. Kumaha henteu? Ya orang mah husnudon we udahkeun aja. Yarhamukallah dalam hati atau kita ucapkan yarhamukallah atau orangna itu asyik yarhamukallah oleh kita. Nanti alhamdulillah berarti dia berdoa. Gitu. Jadi ingatan, bari mengingatkan gitu. Bari mengingatkan. Tadi itu macam alhamdulillah kelantaran bersina rada tarik, haciu atau hapek atau naonnya bersina rupa-rupa. Alhamdulillah kita ucapkan yarhamukallah dan seterusnya yahdikumullah liyusih balakum seperti itu. Kemudian yang selanjutnya wa ida marido, kalau sakit orang muslim sakit lain kitanya, wa ida marido orang lain sakit fa'udhu tengoklah layatlah. Namun aya nu sakit eta kedah ditengok. Nah lamun tadi kawajib-wajib semua itu berat oge. Nanti ada yang fardu kifayah, ada yang sunnah. Para ulama berpendapat macam-macam. Kalau ada yang sakit maka tengoklah. Nah ini mah tidak terbatas. Tadi mah idalakit tahu pasalim alite umat muslim, orang muslim.
anu ieu mah wa ida marido mah bebas. Ek muslim, ek Kristen, ek Hindu, ek Buddha, lamun gering tengok. Itu teh aya batasan. Lamun tadi muslimah kedah jami muslim deui salam teh. Soalna pendoakan untuk keberkahan, keselamatan dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk ini mah wa ida marido anu sakit, orang Kristen misalkan sakit, kalau kita bersempat mau menengok, silakan tengok. Paudhu tidak ada wa ida marido muslim, paudhu tidak. Tapi wa ida marido berarti umum. Bade saha anu sakitna rek musuh urang, rek balad urang, tetangga urang, pokokna biar gering, sakit, maka paudhu tengoklah. Nah, tengokna biasanya bari jeung cacanakan ulah nengok kungkunya. Jadi DKM alhamdulillah ada program. Insya Allah katanya yang sakit-sakit jemaah masjid ataupun yang rajin ke masjid dan yang tidak pun mungkin ya karena dakwah nanti insya Allah katanya Pak Wijaya dan rekan-rekan akan menengok orang yang sakit. Menengok orang yang sakit insya Allah mungkin kita istiqomah dengan program-program yang dicanangkan oleh Bapak DKM ketika ada yang sakit-sakit atau yang meninggal kita tengok juga takziah. Yang sakit kita tengok termasuk orang-orang yang non muslim. Mudah-mudahan seperti Rasulullah SAW orang yang meludahi katanya 1 kali meludahi ditinggal 2 kali meludahi 3 kali 4 kalinya teh aya nu ngaludahan teh. Rasulullah mah dedepeun merasa kemana yang meludahi ternyata dia sakit. Orang yang membenci, orang yang menyakiti Rasulullah SAW ketika sakit, Rasul yang paling depan, yang paling pertama untuk menengoknya. Dan mudah-mudahan menjadi dakwah. Kita juga orang non-muslim kita tengok. Kalau kita mau, kalau kita sempat, maka paudhu, maka layatlah. Tidak terbatas orang muslim atau non-muslim silahkan. Jangan kalau kita nolong, kadang-kadang jangan milih-milih. Muslim lain, bilangnya KTP-na, keburu ketabrak manten atau kekenyang rek. Ada orang yang mau ketabrak, tinggal muslim lain, muslim dikenyang, lamun teu diantep. Nah, tidak seperti itu. Bukan mereka nolong mah nolong we gitunya. Langsung refleks untuk kebaikan mah. Tidak akan di pahalanya tidak akan dihitung. Ini teh mun nulungan muslim sakieu 10, lamun nulungan non muslim 20 henteu. Pokoknya nulungan orang itu dapat pahala. Itu sampai nolongan orang, menjenguk orang. Nah, karena kata dalam hadis disebutkan ada ketika menjenguk itu adalah kita mendapatkan beberapa atau 10 kebaikan. Dihampura dosa katanya. Ketika menengok orang sakit itu diampuni dosa-dosa kita. Ya mudah-mudahan kayaknya kita menengok pahala, dosa kita diampuni. Dengan banyaknya pahala, mudah-mudahan kita menjadi tadkiroh juga ketika kita menengok orang sakit. Buat teuing urang kemah nu sakit teh. Buat teuing kumaha ieu mah kieu sakitna, urang mah leuwih ribu atau gimana. Maka kita berdoa kepada Allah supaya kita selalu disehatkan, mendoakan kepada yang sakit. Namun ngadoana nya Pak, Ibu, ketika ke orang muslim mudah-mudahan masuk surga. Nah, tidak boleh orang non muslim diadakan begitu. Mudah-mudahan Allah sembuhkan aja. Nah, kalau yang ribu non muslim jangan sampai ya Allah mudah-mudahan punten dosana terus segala masuk Islam lah itu intinya. Mudah-mudahan disadarkan diberi hidayah untuk masuk Islam. Sampai ketika meninggal menengok orang yang meninggal orang non muslim, ya Allah mudah-mudahan masuk surga. Allahumma gfirlahu warhamhu wa minta. Tidak perlu kalau non muslim mah karena dia di jalur beda jalur ya. Karena doanya juga mungkin bukan percuma ya karena mungkin tidak nyambung, tidak connect ya. Karena dia non muslim didoakan dengan orang-orang Islam dengan doa-doa yang biasa di Allahumma gfirlahu warhamhu wa afi wa puan wa akrim nujulahu wa simadholahu. Nah, orang non muslim kan belum mengucapkan syahadat tidak muslim, maka doanya yang dilayakkan, disesuaikan dengan orang-orang non muslim. Mudah-mudahan keluarganya diberi kesabaran, mungkin seperti sebatas itu. Jangan sampai kita mendoakan ketika menengok orang yang meninggal orang non muslim sampai ke Allahumma gfirlahu warhamhu wa afi wa anhu. Nah, doanya untuk muslim saja seperti itu. Ya dimasukkan surga ya. Wallahu alam itu kan tidak tahu hak Allah. Mungkin saja ketika dia pas mau meninggalnya itu dia ingat kepada bertobat beberapa hari kemudian udah dia masuk Islam tidak tahu. Tapi doanya dilayakkan aja karena dia statusnya adalah non muslim. Jadi berdoanya dilayakkan. Beda dengan orang-orang muslim. Satu lagi wa iza mata patba'hu. Ada yang mengartikan patabi'hu.
Kalau orang muslim lain, ya orang muslim yang tetangga kita, sahabat kita, saudara kita meninggal, fatbahu, maka ikutilah maksudnya teh urus dari mulai misalkan memandikan, menyalatkan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan. Nah, Rasulullah SAW memberikan bandingan pahalanya barang siapa yang melayat orang yang meninggal, ikut muasara, kemudian mengantarkannya sampai ke pemakamannya, maka disebutnya teh kirotani, 2 kirot. 2 kirot teh sakumahanya. Agung. Lamun Rasulna di Cinunuk mah kemudian lain kirotani nya seperti Manglayang. Sagede Gunung Manglayang seperti itu. Alhamdulillah Rasulnya di Gunung Uhud, di Mekah ya Gunung Uhud, di kita tidak ada. Nah, dibandingkan seperti itu. Dapatkan kirot, sakumaha kirot teh, sakirot sagede Gunung Uhud. Itu bukan berarti gunung yang diukur, tapi ku besar-besarnya, saking besar-besarnya pahala orang yang melayat orang yang meninggal, mengurus, mungkin sampai mengantarkan orang yang meninggal. Ikut ngurebkeun lah, ikut ngurebkeun. Mudah-mudahan kita diberi beri kesempatan lah ketika ada yang meninggal itu oleh Allah dimudahkan untuk melayat, kemudian kalau bisa mengurusi juga ngurus jenazahnya, menyolatkannya, mengkafaninya, kemudian juga memakamkannya. Itu adalah adab-adab yang disampaikan Rasulullah kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah mendengarkan perkataan Rasulullah SAW tentang hak seorang muslim kepada muslim lain. Yang pertama tadi adalah 1 salam ya, idza laqitahu fasalim alaihi. Yang pertama salam, yang kedua apabila diundang datang, teu ieu mah da materina nu biasanya. Mudah-mudahan jadi tadkirah kang urang. Wa idastan soaka, kalau diberi minta nasihat, maka nasihatilah. Apabila bersin, pamidallah memuji Allah, maka doakanlah dengan urutan yang seperti tadi. Kemudian wa ida marido, kalaulah sakit, maka tengoklah. Wa ida mata, apabila mati, meninggal, wafat, maka ikutilah atau uruslah dan antarkanlah sampai ke pemakamannya. Maka mudah-mudahan dengan hadis ini menjadi tadkirah bagi kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkannya. Kalau kita siapkan tila sari halau, sekarang bisa biasakan dengan assalamualaikum. Baik, ngangkat leungeun namanya bebas, tapi aja ucapan salam. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak, Bu. Nah, itu dibiasakan, mudah-mudahan mulai dari saya dan sebagainya. Insya Allah kita terapkan apa yang kita telah tahu sebetulnya, tapi kadang-kadang berat di lisan, tidak dibiasakan, padahal ringan-ringan saja. Teu kudu make mayar nu kieu mah. Assalamualaikum, teu kudu dikarcis di uangan kan. Kalau sedekah mah make duit, ieu mah make ucapan. Sedekah mulut lah ucapan itu, salam itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Gampang, ringan. Nah, sehingga ada hadis mengatakan aya nu ringan dina ya tapi berat di mijan. Itu ucapan-ucapan yang baik. Yang termasuk juga mungkin salam juga, ini ucapan-ucapan yang baik, yang berguna bagi kita dan menjadi pahala. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat, menjadi tadkirah, dan kita bisa mengamalkannya. Sakitu anu kapihatur panginten, mudah-mudahan aya manfaatna nu leresnati Allah Subhanahu wa taala. Mangga ada mohon naros nya. Mangga bisi bade mah nya 5 menit mangga. Sekian dari saya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kesalahan-kesalahan yang diucapkan, dan benarnya dari Allah Subhanahu wa taala kesalahan adalah kehilapan dari saya sendiri. Mudah-mudahan Allah memaafkan. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisi aya salamun. Bisi anu narosan mangga kayak di walar ku Pak Haji Qadir. Mangga. Bapak anu bade naros perkawis materi kami Mangga, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tak jelas ya.
Muslim. Ya. Tebak-tebak ya. Ini berkenaan dengan Tabda'u. Ya. yang jadi pertanyaan adalah hukum menjawab orangnya di situ ya. Bagi kita yang sudah terlanjur apa mengucapkan waalaikumsalam gitu ya. Like ya. Nah kemudian harus ada penegasan ini terutama kepada anak-anak ya ketika mengucapkan salam betul. Ya. Jangan sampai terjadi kayak tadi itu. Assalamualaikum. Asam. Apanya jelas. Kalau jelas lah assalamualaikum gitu. Ya. Kemudian jawabnya juga bagaimana. Maka Anu kahiji penten pertarosan karena ketidaktahuan ya. Ketidaktahuan karena dosa ketidaktahuan itu maafu anhu, dimaafkan ya Pak, karena kita pintu tidak kelihatan. Kan ada keterangan ini, sebarkan salam kepada yang kenal dan yang kamu tidak kenal. Nah, awalnya seperti itu, ada yang kenal tidak kenal, kan tidak ragu itu teh muslim atau non muslim. Maka adalah tabda'u bisalam kepada orang muslim. Janganlah mendahulukan salam kepada orang non muslim. Jadi jangan dulu mendahulukan kalau kita tidak kenal ya. Diam aja dulu mungkin ya, senyum. Kalau kita udah mafhum lah sa RT sa RW atau napi jami anu tinggalnya goloyoh di masjid. Assalamualaikum seperti itu. Nah tadi kasusnya ketika buka pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, itu refleks ya. Ini kan maafkan. Yang harusnya kepada non muslim wa alaika kan seperti itu. Walaupun dia tamat tidak terjadi seperti itu wa alaika. Misalkan itu mah keihtiyatan mungkin Rasulullah ketika itu ihtiyat ketika mendengar assalamualaikum itu bukan assalamualaikum racun bagi kamu. Nah, membalasnya wa alaika samun wa itu jadi gitu kan mengucapkan samun teh. Nah, untuk keihtiyatannya disyariatkan kepada muslim yang mendengar ucapan salam dari wa alaika atau waalaikum banyak seperti itu. Jadi kalau kasusnya karena tidak tahu itu kan maafu anhu karena ketidaktahuannya. Kalau tidak tahu berdasarkan hadis itu maka silahkanlah kita walika kita misalkan sampai senyum aja, jangan sampai ditarikan makom menahan tamat sedikitnya ada bisa curiga oke. Walika nah apa tamatnya gitu bagaimana kedahna seperti itu. Jadi karena keihtiyatan bisi ngadoakeunnya tidak baik. Kalau di pasar banyak assalamualaikum Mbah Haji, alhamdulillah insyaallah itu orang non muslim itu udah lancar ya. Padahal itu non muslim. Ya, kita jangan terbarus maka mendoakan mungkin ke hidayahnya ya supaya dia mendapatkan hidayah. Karena tertutup terhalangi karena dia belum bukan Islam, tidak mengucapkan syahadat di luar non muslim. Segala amal itu terputus. Itu kebaikan jadi kebaikan bagi dia di dunia, di akhirat wallahu alam tidak tahu. Ya makanya ketika kasusnya tidak tahu itu maafu anhu tidak. Makanya ketika dibuka gini Bapak Sugante saha gitu ya. Itu tidak menjadi kesalahan lah karena tidak ketahuan. Kalau sengaja dengan ucapan kita udah tahu non muslim pastor misalkan atau udah jelas identitasnya ayah saliban atau itu udah jelas kan ya kita ihtiyat jangan seperti itu. Kalau masih ragunya mungkin maafu anhu dimaafkan karena kita bisa bener orang muslim itu kan tidak tahu. Maka ayat hadis menerangkan sebarkan salam orang yang kenal atau tidak kenal. Terutama mungkin menjawabnya karena kehati-hatian wa alaika saja kalau dia dicap atau dicurigai ya itu kan orang non muslim. Untuk kedua adalah yang anak-anak betul memang dari orang tuanya juga harus jangan assalamualaikum baji. Nah, jadi kum anak-anaknya nurutan punya kum. Sekarang anak mau ke sekolah kum kedengaran teh kum menaon kamu itunya kan. Sing jelas deh assalamualaikum tamatkeun. Assalamualaikum warahmatullahi bapak anak oge waalaikumsalam. Ya sok ini tamatkeun oge bapak anak gitu nya seperti itu. Mulai dari keluarga lah. Assalamualaikum warahmatullahi mah pergi. Waalaikumsalam warahmatullahi sing pinter. Dicontohan lah. Mudah-mudahan dengan ucapan kita yang baik kepada anak kita mengucapkan di sekolahnya dimanapun dia menjadi baik juga. Jangan asal assalamualaikum, takum bungkukum. Seperti artis kayaknya jangan akumnya salah mengucapkannya seperti itu. Jadi sebenarnya mulai dari kita memberikan contoh kepada ya kalau mendengar kita anak-anak yang mengucapkannya salah dibenarkan, jangan dibiarin.
dianggap teh bener ku anak-anakna. Jadi asakum Pak Ustaz. Salam asakum, assalamualaikum. Menjawabnya waalaikumsalam. Aya waalaikumsalam. Ada waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aya di dimasukkan karena alif lam sam siai waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh seperti itu. Itu penginten Pak. Mangga bade deui. Ya, mangga namihan. Yang kedua, kewajiban yang kedua, adalah wajib. Ini kan semuanya umum ya. Yang diundang maka hadir. Tapi ketika misalkan di kita budayanya ketika misalkan undangan pernikahan, walimatul urus itu kan pernikahan itu kan tujuan utamanya adalah mengumumkan pada publik bahwa si fulan telah menikah dengan si fulanah sehingga semua orang pada tahu yang sampai terjadi kita itu kan dan bersyukur atas peristiwa itu sehingga mengundang orang untuk ya terus tapi di budaya di kita biasanya kalau misalkan ada mengundang acara itu teh kadang-kadang si mengajarkan teh yang untung gitu ya. Jadi dapat lebih dari ngusup kan di undangannya ditulisan itu mohon doa rebu duit lah intinya. Mungkin bagi yang diundang kalau misalnya ada insya Allah nggak masalah gitu. Tapi pas lagi tidak ada terbatas terus dalam satu hari undangan 3 sampai 4 kan memberatkan. Nah, bagaimana kita hadir tanpa membawa apa-apa dan biasanya untuk bawa nanawa era deh. Mohon doa rebu. Bicara sanggup kan gitu. Bade tuang. Ini karena mungkin kayak kebudaya orang banyak kayak kebudaya padahal kan mohon doa restu lain mohon doa rebu eta teh dina amplopna oge ya urang mendoa ngadoa tapi mun boga bere mun teu eta kan mohon doa rebu sanes mohon doa restu geuning nya tidak mengurangi rasa hormat kami untuk tidak membawa berupa cincin lain kudu mawa hidangan kudu mawa kado lainnya dina undangan lagi udah jelas eta tapi budaya urang seperti itu ya mungkin menghormati budaya kalau punya silakan kalau datang pun kalau ya memang kita harus berani juga punten nya teh nyanakna naon gak mun gentle lah gitu nya mohon maaf cenah nuju kosong ya sekona gitu nah gitu seperti itu kalau kejujuran mah gitu tapi kan nu ngundang oge kan alimu walau bisatin pada asalnya hadisnya itu ya kan umumkanlah pernikahan itu walaupun dengan seekor domba domba di Arab mah pinten domba teh cetek di orang memeureun walaupun seekor burung piit gitu nya atau napi ayam gitu kudu diumumkeun tanu nu jadi judul mah pengen ngundang ke nikahan teh untuk memberitahukan bahwa anak saya telah menikah gitu inti nama lain amplopna lain tuangna kan alimu gitu. Nah karena mun datang kudu disuguhan jadi kewajiban mah nu ngahajatan lain ngusupnya 1.000 2.000 kumpulkeun amplop jadi seueur bisa kagentian hajat teh tama tuh ngusup gitu nya. Nah itu luruskanlah yang hajat itu berartinya anu walumatul ursna diluruskeun niatna sanes ngusup tapi ngundang untuk memberitahukan iklan alinu nikaha iklankan umumkan yang nikah menjadi fitnah si bapak itu teh si neng itu teh babarengan wae ira kawinna kan gitu kan ketika udah diundang masyarakat ke tempat ya sehingga aya kewajiban mengundang mah kan nyuguhan gitu nya disuguhan ku tuangeun tadi kan ku kambing teh mun aya walaupun dengan kambing jadi sebenarnya mah anu kudu era mah nu hajat mun teu nyuguhan mun teu ieu mun gaduh gitu nya anu datang mah bebas sebetulnya mah tapi karena ada kadang di Aceh mah tibalik abi kantos ngadongkapan anu nikah teh kalau di amplopan anu dongkap teh jadi tibaliknya di urang mah anu datang amplopan itu mah orang Aceh mah dongkap di amplopan dibungkahan gitu mudah-mudahan mah kita budayanya jadi terbalik gitu nya di ongkosan ongkoh dituangkeun ongkoh didoakeun gitu nu intina pangitan ngadoakeun anaka barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bil khair eta nu inti nama da seueur artos hajat sakumaha ari teu berkah mah panginten 1 hari kawin 2 hari nikah cerai lagi tah itu barokallahu lakana anu penting mah gitu tah itu pangintennya jadi eta mah misen kudu kiat-kiat
muka we punten namun kebiasaan urang mah gitu kiat-kiat wajah punten aduh teu gitu ieu nuju sepi gitu. Atau wah bebeja we da mah apaleun lamun teu di absen mah kecuali mun di Subang apaleun tah mah. Mun di Subang mah Ahmad 5.000 wah dibuka eta teh 50.000 tah eta mah kudu dedeupeun teh di dinya tah kudu berani teh di urang mah lah di GSG habis teu ngabuskeun ge mah apaleun gitu aja tulis we di dinya Pak Haji Qadir amplopna dina itu dina non dipayun kadang ya teh nyeun amplop ge moal mana naon kitu nya karena mungkin karena adat kadang adat teh al muhkamatun dina usul fikih kan al adatu muhkamatun adat teh jadi hukum jadi kalau kau jadi hukum orang bisa jadi melanggar adat ya karena adat mengikuti we asa teu melanggar syariat gitu nya karena kita kebiasaannya memberi tapi memberinya ulah teu ikhlas jadi we teu jadi pahala gitu nya dina hate di bumi teh aduh sing ikhlas gitu mere teh gitu hayang we cenah hajat yang diberi amplop teh jadi kan erek mere tapi dikumpul demel heula samemehna ieu mah nu hajatna ka aya gini pangjelek-jelekna tuangeun di hajatan ya sarut ta'amul walimah eta tanu kitu anu datangna sok ngomongkeun deui ngomongkeun pangantena ngomongkeun anu hajatna ngomongkeun tuangeunana ngomongkeun jadi eta sarut ta'amul walimah teh jadi kalau jadi kejahatan kejelekan bukan jadi pahala teh eta nu dijaga mungkin keun we kumaha nu hajat eta mah nya urang ulah diengklokan tah sakitu punten mangga Pak ya, ditutup atur nuhun ibu bapak sadayana kana kehadiranna ieu tempat mudah-mudahan janten barokah janten pahala dan janten tadkirah innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslima Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya bikum Muhammad Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah Allahumma inna dalam nafsi duman kasir wa yaghfiru dunuba illa anta faghfir maghfiratan innaka anta ghafurur rahim Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana la tu'akhidna in nasyi'na aw akhtana Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berbagai acara telah kita sampaikan. Saya mohon izin ada beberapa informasi yang saya ingin sampaikan. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu majelis talim yang telah menyediakan makanan. Jazakallahu khairan, mudah-mudahan kebaikan ibu dibalas Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, kebetulan DKM itu memfasilitasi mengenai media dakwah untuk kekinian dan untuk melancarkan pemahaman. Ada satu saran dari jemaah bahwa DKM untuk menyediakan proyektor itu untuk lebih pemahaman dalam penyampaian materi seperti minggu kemarin dilakukan oleh Ustadz Ade yaitu memakai proyektor kebetulan yang punya Ustadz Kafi dan disarankan DKM untuk menyediakan proyektor. Untuk itu kami minta doa dari bapak-bapak mudah-mudahan DKM mudah untuk menyediakan proyektor dan apabila dari bapak-bapak yang mau mewakafkan kita menerima dengan lapang dada dan apabila di sini ada yang kelebihan rezeki untuk menyediakan proyektor alhamdulillah kita dengan senang hati. Hanya itu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup pengajian ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selanjutnya Bapak-bapak kantun sarapan.